Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika pertemuan keempat dalam materi dinamika gerak lurus. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika gerak lurus. Akan kita bahas beberapa contoh soal, diantaranya adalah yang pertama adalah menanyakan yang berlaku hukum Newton pada orang yang sedang naik lift. Yang kedua adalah kondisi di mana ada sebuah benda diikat oleh tali kemudian digantungkan dengan katrol seperti ini ya. Kita langsung ke soalnya. Ini soalnya adalah seorang masuk ke dalam lift, masanya adalah 60 kg. Masuk ke dalam lift. Liftnya ini tempatnya atau ruangannya masanya 440 kg. Jika gravitasi bumi adalah 10, yang pertama adalah tentukan gaya normal yang terjadi pada orang ini ya. Jadi nanti gaya normalnya berapa nih pada orang ini. Yang kedua adalah yang ditanyakan tegangan tali lift ini, pengikat tali ini untuk mengangkat atau menurunkan ini tegangannya berapa. Gaya normal itu ada beberapa nanti pertanyaan, ada 6 kondisi, tegangan tali juga nanti ada 6 kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana liftnya sedang diam. Yang kedua, liftnya sedang bergerak dengan kecepatan tetap, bisa naik bisa turun. Yang ketiga adalah liftnya sedang naik ke atas. Ini sedang naik ke atas. Sedang naik ke atas. Ada 2 yang sedang naik ke atas. Yang pertama dipercepat, yang kedua adalah diperlambat. Jadi gaya normal saat sedang naik ke atas, sedang dipercepat dan sedang diperlambat. Yang kedua adalah liftnya sedang bergerak ke bawah. Ini ada 2 yang sedang bergerak ke bawah. Yang ke bawah sedang dipercepat, yang ke bawah sedang diperlambat. Yang diperlambat ini adalah saat mungkin liftnya sedang mau berhenti. Yang dipercepat ini adalah liftnya sedang bergerak dari 0 ke bergerak ya, dan lain-lainnya. Begitu juga untuk kalau ditanyakan tegangan tali, kondisinya sama dengan nomor A ini ya. Gaya normal, untuk pertanyaan gaya normal ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Kita langsung ke pembahasan. Diketahuinya adalah massa orang 60 kg. Yang kedua, massa ruangannya adalah 440 dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Pertama ditanyakan gaya normal, yang kedua ditanyakan adalah tegangan tali pada kondisi A, B, C, D, E, F atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi gaya normal, tegangan tali dengan kondisi sama. Yang pertama adalah berapa gaya normal yang dialami oleh orang tersebut. Ini ada beberapa kondisi. Yang pertama ini yang kecepatannya tetap atau dia sedang diam. Yang kedua adalah yang sedang bergerak ke atas. Ini lihat panahnya ke atas. Yang kedua yang sedang bergerak ke bawah, ini panahnya ke bawah. Kita akan langsung bahas biar cepat. Bagaimana kalau orang itu sedang di dalam lift, liftnya sedang diam ya, naik lift, liftnya sedang diam. Kalau yang sedang diam itu kondisinya sama dengan liftnya bergerak dengan kecepatan tetap. Makanya di sini ada V-nya, V konstan ini ya. Ini sama saja. P ke atas dengan P ke bawah, kecepatan konstan itu akan sama dengan sedang diam, di mana A-nya sama dengan percepatannya sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 0, yang ini juga A-nya sama dengan 0. Jadi percepatannya 0. Dalam benda yang sedang diam atau dengan percepatan 0 akan berlaku hukum Newton 1 seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 karena ini geraknya pada sumbu Y, ini ada label Y. Sigma F Y sama dengan 0. Pada benda yang sedang diam ini, lihat yang pertama Anda harus bisa menggambar gayanya. Jadi terampil menggambar gaya.
Yang pertama, pada orang ini ada gambar gaya ke bawah, ini gaya tarik bumi, W. Gaya tarik buminya sama dengan M kali G ya. M kali G, massa orang kali G. Yang kedua adalah ada gaya normal. Jadi orang ini menyentuh tanah, nanti dari tanah ada gaya normal ke atas ke sini. Ya. Jadi yang pertama adalah gaya berat. Pada orang ini berlaku gaya berat. Jadi kita lihat orang ini ya. Di orang ini ada gaya berat. Yang kedua ada gaya normal. Gambarnya hanya dua ini. Sehingga nanti rumusnya adalah tadi sigma F sama dengan 0. Gaya yang pertama adalah gaya normal yang ke atas ya. Ke atas positif gaya normal. Gaya berat ke bawah. Ini gaya beratnya ke bawah W, karena ke bawah jadi negatif. Sama dengan 0. Jadi N dikurangi W sama dengan 0. Karena ini W-nya bisa pindah ke sebelah kanan menjadi N sama dengan W. Jadi kalau pindahkan ke kanan, N sama dengan W. Ya. W-nya sama dengan M kali G. Ya, saya tulis langsung seperti ini. Ya, seharusnya tulis seperti ini. Jadi gaya normalnya sama dengan massa kali gravitasi. Ya, karena massanya adalah 60 dan G-nya 10, jadi sama dengan 600 Newton. Kesimpulannya pada orang yang sedang diam ini, maka ada gaya normal 600 Newton. Begitu juga pada orang yang bergerak ke atas atau ke bawah dengan kecepatan tetap. Itu gaya normalnya akan sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Yang kedua, bagaimana kalau orang itu bergerak ke atas? Ya, ini kalau orang itu bergerak ke atas dengan dipercepat. Yang berikutnya adalah gaya orang itu bergerak ke atas diperlambat. Bagaimana ngitung gaya normalnya? Nah, untuk yang pertama, orang itu bergerak di dalam lift ke atas dipercepat. Tetap gambar gayanya sama seperti tadi. Yang pertama gaya berat. Yang kedua gaya normal. Nih gaya normal ke atas ya, ada gaya normalnya. Nah di sini karena dia itu dipercepat maka berlakulah hukum Newton, hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ya, karena sedang bergerak dipercepat maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Karena pada sumbu Y di sini ada Y-nya sigma FY. Kita lihat gaya yang ada pada sumbu Y ini apa? Nah, gaya yang ada pada sumbu Y, lihat. Ini yang gambar yang ini. Orang ini sedang bergerak ke atas. Ya. Jadi arah percepatannya geraknya ke atas. Ini sedang bergerak ke atas. Gaya normal ke atas. Maka di sini gaya yang pertama adalah N. Jadi N-nya tulis. N-nya positif. Jadi di sini yang positif itu adalah yang gayanya searah dengan arah geraknya. N-nya positif. Nah, W-nya berarah ke bawah, berlawanan dengan arah geraknya ke atas tadi. Ini arah geraknya ke atas, W-nya ke bawah. Jadi N-nya, W-nya kita tulis negatif. Ini W-nya negatif ya, negatif W. Jadi untuk tanda positif negatif ini ingat yang searah dengan arah gerak positif, yang berlawanan negatif. Sama dengan M kali A, sama dengan ini ya. Jadi sama seperti ini. Nah, selanjutnya W yang ini bisa pindah ke sebelah sini, ke kanan, karena kita sedang mencari N. Jadi N sama dengan W-nya pindah kanan jadi positif, tadinya negatif. Di W ditambah M kali A. Nah, karena W-nya sama dengan M kali G, jadi N sama dengan M kali G kali M kali A. Di sini M-nya sama ya, massa-massa orang. Ini sama, ini massa orang, ini massa orang. Atau nanti M1, M-nya keluar, jadi seperti ini. M kali dalam kurung G ditambah A. Nah, M-nya adalah 60 ya. Kemudian G-nya adalah 10, nih 10. Dan A-nya tadi di soal ada 2. Jadi gaya normalnya bisa dihitung adalah 60 kali 12 sama dengan 720 Newton.
Kalau kita lihat, gaya normal benda sedang diam tadi 600. Ini 600. Kalau sedang bergerak ke atas, dipercepat, ternyata 720. Jadi gaya normalnya akan lebih besar. Ya. Jadi kaki itu akan mendapat gaya normal lebih besar pada saat lipnya bergerak ke atas dipercepat. Dari mulai diam, bergerak, nah itulah dipercepat berarti ya. Nah yang kedua adalah yang bergerak ke atas itu yang diperlambat. Ini ya yang negatif A-nya. Ini adalah yang lip itu sedang bergerak ke atas mau berhenti. Itu diperlambat artinya ya. Sedang bergerak ke atas mau berhenti itu diperlambat. Nah berapa gaya normalnya? Nah kita lihat. Tetap menggambar gayanya tetap sama. Ini ada W ke bawah. Kemudian ada gaya normal ke atas. Jadi pada orang ini hanya ada dua gaya. Gaya W dan gaya N ya. Berlaku sigma F sama dengan MA hukum 2 Newton sama seperti ini. Kemudian N-nya sama tetap yang positif itu ke atas N-nya karena A-nya juga benda ini sedang bergerak ke atas. Gaya normalnya ke atas ini N-nya yang positif ya. Yang ini yang positif. Yang W-nya yang negatif karena W-nya arahnya berbeda dengan arah gerak. Nah ini M kali A sama ya. Karena A-nya negatif, kita tulis di sini A-nya negatif. Jadi M kali negatif A. Kalau dikalikan ini A negatifnya bisa pindah ke sini ya. Bisa pindah ke sini. Pindah ke depan. Sekalian ini W-nya pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan. W-nya pindah ke ruas kanan, jadi W-nya positif. Jadi persamaannya N sama dengan positif W dikurangi M kali A. Ini kurang ini berasal dari negatif A ini ya. Nah kalau kita lihat seperti ini maka berarti ini W-nya diganti oleh M kali G. Ini tetap. Terus M-nya pindah keluar sama seperti tadi bahasan di atas. Nah, kalau dihitung maka jadi seperti ini. M-nya adalah 60, G-nya 10 dan A-nya min 2. Jadi hasilnya adalah 60 kali 8 sama dengan 480 Newton. Kesimpulannya gaya normalnya akan lebih kecil dari benda yang slipnya yang sedang diam. Itu tentang gaya normal. Yang pertama bendanya itu sedang diam, yang kedua sedang bergerak ke atas dipercepat dan sedang bergerak ke atas diperlambat. Nah untuk yang ini yang sedang bergerak ke bawah tidak akan saya jelaskan, silahkan Anda pelajari sendiri. Sedang bergerak ke bawah dipercepat, sedang bergerak ke bawah diperlambat. Coba dipelajari, ini tulisannya sudah ada ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah tegangan talinya. Berapa ini tegangan talinya? Tegangan tali lip ini bagaimana menghitungnya? Tegangan tali yang lipnya sedang diam atau sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua sedang bergerak ke atas, ini ya, sedang bergerak ke atas dipercepat maupun diperlambat. Ini yang sedang bergerak ke bawah dipercepat atau diperlambat. Kita lihat yang sedang diam. Pada lip ini ya, kalau sedang diam ini kondisinya kecepatan tetap juga sama dengan diam ya. Ini kondisinya nanti sama. Ini kecepatan konstan sama dengan percepatannya 0 ya, percepatannya 0. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Anda harus menggambarkan gaya seluruhnya dulu pada sistem. Kalau tadi adalah orang, kalau sekarang berarti kotak ini. Ya, jadi ruangan ini. Dalam ruangan ini yang pertama ada gaya berat orang ini. Ada gaya berat orang ini W1, kemudian yang kedua ada gaya ruangan ini W2. Sebetulnya boleh aja M1 ditambah M2 disatukan. Jadi nanti W saja gitu ya, W1, 2. Tapi kita gambar yang ini dulu saja. Ini ada W1, ada W2. Kemudian gaya yang kedua adalah tegangan tali ini. Tali ini mengikat ruangan ini. Biasanya di lip itu ada talinya membentang ke atas. Ini talinya ke atas, tegangan talinya arahnya ke atas. Saya ulangi, ada W1, ada W2, ada tegangan tali.
Kalau benda itu sedang diam, maka berlakulah sigma Fy sama dengan 0. Ini hukum Newton 1 ya. Hukum Newton 1. Kita tuliskan seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat sigma F-nya gayanya apa saja. Nah, gaya yang pertama adalah tegangan tali ini ke atas. Ya, ini tegangan tali ke atas. Karena sedang diam kita yang disepakati yang ke atas yang positif ya. Kalau sedang bergerak, yang positif yang searah gerak. Kalau sedang diam, kita sepakati yang ke atas itu positif. Jadi ini adalah T positif, kemudian yang kedua ada W negatif ke bawah, kemudian ada W2 juga negatif ke bawah sama dengan 0. Nah ini setelah itu W-nya pindah ruas, ini W1, W2 pindah ruas ke kanan, jadi T sama dengan W1 ditambah W2, W1 sama dengan M1 kali G, ini massa orang, ini massa ruangan. Setelah itu kita masukkan saja. W1 adalah 60 kali 10, W2 adalah 440 kali 10. Ini diketahui tadi ada massanya. Nah yang ini adalah nilainya 600, yang ini nilainya 4400 kalau ditotalkan menjadi 5000 Newton. Jadi tegangan tali ini kalau sedang diam adalah 5000 Newton. Yang berikutnya bagaimana kalau lip itu sedang bergerak ke atas? Berapa tegangan talinya? Nah, gambar gayanya sama seperti tadi. Ada gaya tegangan tali ke atas nih seperti ini. Ada gambar gaya W1, ada gambar gaya W2 seperti ini. Ini berlakulah hukum 2 Newton sama seperti kita mencari gaya normal tadi. Sigma Fy sama dengan M kali A. Nah gayanya sekarang ini sedang bergerak ke atas. Berarti yang positif adalah yang ke atas. Jadi T. Ya, yang bergerak ke atas ini yang positif adalah T. Yang W1, W2 berlawanan dengan arah gerak negatif. Jadi dikurangi W1 dan W2 sama dengan M kali A ya. M-nya adalah yang satu massa orang, yang kedua massa ruangan, jadi disatukan seperti ini. Nah setelah itu W1 ditambah W2-nya pindah ke sebelah kanan ruas ke sini ya. Pindah ruas, W1 pindah jadi positif, negatif W2 pindah jadi positif W2. Ini pindah ke kanan ya, pindah ruas ke sini nanti. Seperti tadi sama ya, pindah ruas. Nah, kalau kita uraikan W-nya sama dengan M kali G jadi seperti ini. Ya, W1 M1 kali G, W2 M2 kali G. Seperti tadi di atas juga G-nya bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi M1 ditambah M2 kali G, sementara yang depan sama. M1, M2 diketahui, M1-nya seperti ini diganti, tinggal diganti saja. Ini dijumlahkan 500, yang ini juga dijumlahkan 500, menjadi 500 kali 2 ditambah 500 kali 10, sama dengan 1000 ditambah 5000 sama dengan 6000 Newton. Kesimpulannya adalah bahwa tegangan talinya ini saat bergerak ke atas dipercepat, tegangan talinya akan lebih besar daripada tegangan tali yang sedang diam. Begitu juga yang berikutnya adalah bagaimana kalau lipnya itu diperlambat, jadi A-nya jadi negatif. Ya, A-nya jadi negatif sama, ini soalnya seperti tadi kita sigma F sama dengan M kali A. Nanti juga sama juga, ini analisis di sininya sama, hanya yang beda di sini A-nya jadi negatif ya, karena diperlambat. Kalau kita teruskan, ini A-nya negatif, ini bisa pindah ke depan, jadi kayak seperti ini ya, pindah seperti ini. Nah, W1 dan W2-nya pindah ke kanan jadi positif. Ya, ini seperti ini, W1-nya diganti jadi M1G, M2G. Sama seperti di atas. Nah, seperti ini G-nya dikeluarkan. Kemudian kita ganti massanya, ini adalah 500, ini ganti 500, jadi 500, jadi seperti ini. Negatif 500 kali 2 adalah negatif 1000,
500 kali 10 adalah 5.000. Jadi kalau dihitung maka gaya tegangan talinya adalah 4.000 Newton. Jadi tegangan tali ini saat lipnya sedang bergerak dipercepat kemudian mau berhenti diperlambat, sedang bergerak ke atas mau berhenti diperlambat, maka tegangan talinya akan lebih kecil. Itu jawaban untuk yang tegangan tali bergerak ke atas. Sementara tegangan tali yang bergerak ke bawah, ini yang ini, silahkan nanti Anda lihat di naskahnya, tidak akan saya bahas. Jadi ada sebuah benda masanya 4 kg, ya ini kotak ini 4 kg. Kemudian dikaitkan ke katrol seperti ini, dikaitkan ke katrol, memiliki posisi seperti ini ya. Anggap katrol ini ditahan oleh tangan di sebelah sini sedang dalam keadaan diam ya, bukan sedang dalam keadaan ditarik terus. Jadi posisinya ini bendanya sedang diam, tangan di sini yang menariknya dengan gaya F juga sedang diam. Di sini ada tegangan tali, kemudian tali itu membentuk sudut 37 derajat ke sini ya terhadap dinding ini. Pertanyaan yang pertama adalah gaya F-nya berapa di sini ya? Gaya F-nya itu berapa ini F? Yang kedua adalah tegangan tali yang ini. Nah, tegangan tali yang ini itu berapa? Jadi ada dua pertanyaannya. Gaya F-nya berapa? Gaya tegangan talinya berapa? Sementara ini gaya beratnya, W-nya nanti, W-nya sama dengan M kali G sama dengan 4 kali 10 ya, jadi 40 di sini. Di sini udah jelas 40, tegangan tali ini akan sama dengan W yaitu 40. Pertanyaannya ini tegangan tali ini berapa, ini F ini berapa? Ya. Untuk menjawab gambar seperti ini Anda nanti berubah jadi seperti ini. Ya, berubah jadi seperti ini. Ini tetap F-nya ke sini ke kanan, W-nya ke bawah sama seperti ini. Jadi ada dua gaya, ada W, ada F. Dan yang ketiga ada gaya tegangan tali yang ini ke sini. Ya. Karena tadi di sini 37 derajat, maka di sebelah sini berarti 53 derajat ya. 37 tambah 50 adalah 90. Jadi di sini sudutnya adalah 53 derajat. Nah, ini satu ya, harus bisa mengubah ke sini. Yang keduanya Anda harus menganalisis gaya-gaya yang tiga ini menjadi gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ya, dianalisis. Nah, yang F ini sudah pada sumbu X, biarkan saja. Yang W sudah pada sumbu Y, arahnya ke bawah, negatif, biarkan saja. Nah, sekarang tinggal yang T ini, yang tegangan tali ini kita urai, sudah dipelajari dulu. Diuraikan kepada sumbu X, ini namanya T cos 37. Dianalisis diuraikan terhadap sumbu Y, namanya T sin 53. Jadi tegangan tali ini diurai terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti ini ya. Sudah belajar di semester 1 ya, menganalisis seperti ini. Nah, setelah bisa menganalisis seperti ini ya, jadi kita sudah dianalisis gayanya, kita hitung seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat gaya-gaya yang ada pada sumbu X. Gaya-gaya pada sumbu X, maka kita tuliskan rumus sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena benda ini tadi sudah didefinisikan sedang dalam keadaan diam. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Ya, jumlah gaya pada sumbu Y-nya 0. Kita lihat gaya yang pada sumbu Y apa saja. Nih lihat nih ya. Ini benda ini, gaya yang pertama adalah W. Ini ada gaya W yang pertama ke bawah. Kita tuliskan W di sini. W. W ini ke bawah kita tulis negatif. Jadi negatif W. Gaya yang kedua apa? Gaya yang kedua tadi sudah diurai, yaitu yang ini.
T sin 53. Karena arahnya ke atas maka positif. Di sini positif T sin 53. Jadi gayanya 2 ya. T sin 53 dikurangi W sama dengan 0. Dah, ini sudah jadi persamaannya ya. Kita tahu bahwa sin 53 adalah 0,8 atau 4/5. Tinggal masukkan aja. W-nya tadi, W-nya sama dengan M kali G sama dengan 4 kali 10 adalah 40. Maka ini W-nya ganti dengan 40. Nah, seterusnya maka W4 negatif W ini pindah ke sebelah kanan jadi positif ya. Pindah ruas ke sini. Jadi positif 40. Jadi yang ada 0,8 T sama dengan 40. Jadi T-nya berapa? T-nya adalah 40 dibagi 0,8 sama dengan 50 Newton. Ya, jadi tegangan tali ini udah ketahuan 40 Newton ya, 40 Newton. Nah, yang berikutnya F-nya berapa ini F-nya? Nah, kita untuk menjawab F maka kita lihat gaya-gaya pada sumbu X. Kita gunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena benda ini tadi sudah disepakati dalam keadaan diam. Berarti pada sumbu X-nya juga diam. Berlakulah hukum 1 Newton sigma Fx sama dengan 0. Nah, pada sumbu X ini kita lihat gayanya. Gaya yang pertama apa? Gaya yang pertama adalah F. Nih, gaya yang pertama F ya. Gaya yang pertama F. Ke kanan positif. Ya, ke kanan positif. Gaya yang lain mana? Gaya yang lain adalah ini yang ke kiri ya. Ini ada yang ke kiri. Yaitu T cos 53. Jadi di sini karena ke kiri negatif T cos 53. Jadi sigma Fx-nya adalah F dikurangi T cos 53 sama dengan 0. Nah, ini F-nya biarkan. T-nya sudah dihitung tadi ini ya. T-nya 50. Jadi kita langsung 50. Dikalikan 0,6 sama dengan 0. Nah, kalau dikalikan ini jadi 30 ya. 50 kali 0,6 adalah 30. Setelah pindah ruas ke kanan ini negatif 30-nya jadi positif 30. Contoh berikutnya adalah ini ada benda masanya 10 kg, kemudian benda itu diikat oleh talinya 2, ada tali 1, ada tali 2, seperti ini, ada talinya ada 2. Kemudian tali yang 1 diikat ke sini nih, membentuk sudut 60. Tali yang 2 diikat ke kanan dengan membentuk sudut 30 derajat. Ya, seperti pada gambar. Keadaan ini, benda ini dalam keadaan diam. Jadi sistemnya dalam keadaan diam, memenuhi hukum 1 Newton. Yang ditanyakan yang pertama adalah tegangan talinya berapa? T1 dan tegangan tali T2 berapa? Ya, kita harus belajar menganalisis benda yang seperti ini. Nah, seperti tadi juga, Anda harus bisa mengilustrasikan benda ini sebagai benda titik. Jadi ini benda titik, yang ini benda titik ini dikenai oleh 3 gaya. Jadi ini pindah ke sebelah sini. Ada benda titik, di sini benda titik dikenai oleh gaya yang pertama, gaya tarik bumi. Ini ada gaya tarik bumi sama dengan W sama dengan M kali G. Yang kedua ada tegangan tali di sini. Namanya T2. Tegangan tali yang satu lagi adalah ini. Jadi ada 3 gaya. Sudut di sini adalah 60 derajat ya. 60 derajat pindah dari sini, dari atas ini, sudut berseberangan namanya ya. Jadi ini adalah 60 derajat. Yang ini sudutnya 30 derajat pindah dari sini. Pindah dari sudut yang atas itu. Anda harus bisa memindahkan seperti itu. Setelah bisa menggambarkan bendanya seperti ini, kemudian gayanya itu dianalisis seperti tadi cara yang nomor 2. Nah, yang pertama seperti ini. Dianalisis pada sumbu X dan sumbu Y.
Jadi yang pertama yang W ini nggak usah dianalisis lagi, sudah ada pada sumbu Y. Jadi biarkan saja W seperti ini. Kemudian ada T1, ini T1 diurai ke sini, ke sumbu X, namanya T1 cos 60, ini yang ke sumbu X. Ke sumbu Y-nya yang ini ke sini, ini namanya T1 sin. Anda harus sudah paham, ini yang warna kuning ya. Ini T1 sin yang ini ya. Jadi sudah diurai pada sumbu X dan sumbu Y T1-nya. Sekarang T2-nya diurai pada sumbu X dan sumbu Y sama juga. T2 ini diurai ke sumbu X-nya adalah T2 cos 30. Kemudian kepada sumbu Y-nya adalah komponennya seperti ini ya. Diurai menjadi analisis. Jadi T2 sin 30. Dah, menganalisisnya Anda sudah bisa. Jadi bendanya seperti ini, diubah jadi gambar seperti ini, kemudian dianalisis seperti ini. Ya, setelah itu baru Anda menggunakan hukum 1 Newton tadi, seperti pada soal 1. Kita lihat benda yang pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Ini hukum 1 Newton ya. Mengapa hukum 1 Newton? Karena sudah disepakati bendanya dalam keadaan diam. Sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat gaya pada sumbu Y. Gaya pada sumbu Y lihat di sini ya. Di sini yang garis Y saja lihat gayanya. Yang pertama adalah W. Ini gaya yang pertama W ke bawah. Karena ke bawah nilainya negatif. Kita tuliskan di sini W-nya negatif. Nah, ditulis sini. Ini dari sini gayanya. Yang kedua gayanya adalah tadi yang uraian dari T1. T1 itu diurai ini jadi T1 sin. Nah, ini T1 sin karena ke atas maka nilainya positif. Jadi T1 sin 60 ini gayanya 1 sudah. Gaya yang kedua adalah yang dari T2. Yang T2 ini tadi sudah diurai yaitu T2 sin. Arahnya ke atas juga jadi positif. Ini T2 sin. Jadi gaya pada sumbu Y-nya ada 3. 1 T1 sin 60. Yang kedua T2 sin 30. Yang ketiga W-nya. Ini lihat di sumbu Y ini Anda lihat sendiri ada 3 gaya ya. Ada W, ada T1 sin, ada T2 sin. Ini lihat ya gambar gayanya. Nah, karena sin 60 adalah setengah akar 3, ditulis ini setengah akar 3, sudah ya. Kemudian sin 30 itu adalah setengah, kita tulis ini setengah. Ini tidak ada sinnya, berarti ini salah ya, ini sinnya tidak ada. Ya. Jadi ini T1 kali setengah akar 3, T2 kali setengah, W-nya tadi sudah dihitung, W-nya adalah... Coba lihat di soalnya, ini kok salah. W-nya adalah 10 kg. Ini W-nya 10 kg, berarti ini 10 ya. 10 kali 10, jadi ini adalah 100. Jadi ini 100, W-nya 100 karena masanya 10 kg. Ini sudah ya, 100 sama dengan 0. Persamaannya sudah seperti ini. Ya, seperti ini persamaannya. Kalau kita teruskan, ini setengahnya pindah ke depan, jadi setengah akar 3 T1, ini setengah T2 sama dengan 100. Yang 100-nya pindah ke kanan jadi positif seperti ini. Ya. Nah, sudah seperti ini. Agar ini tidak ada angka setengah, dikalikanlah 2. Jadi kalau itu dikalikan 2, seperti ini aja boleh. Kali 2 gitu ya. Nggak usah pakai kalimat ini dikali 2. Jadi setengah kali 2 adalah 1, jadi tinggal akar 3 T1, atau biasanya T1 akar 3 nulisnya. Ini setengahnya kali 2 adalah tinggal T2, yang 100-nya dikali 2 adalah 200. Ya, jadi ini sudah dikalikan 2, ya, kalikan 2 biar tidak ada setengahnya. Persamaan ini disebut persamaan 1, ya, belum selesai. Kalau tadi soal yang sebelumnya langsung selesai, ini belum selesai. Kemudian kita gunakan lagi persamaan yang kedua, yaitu jumlah gaya pada sumbu X. Ya, kita gunakan hukum Newton yang juga di sini dituliskan dulu persamaannya, seharusnya sigma Fx sama dengan 0. Harus tuliskan dulu, ini nggak ada, ini terhapus mungkin. Sigma Fx sama dengan 0.
Gaya pada sumbu X-nya mana? Gaya pada sumbu X-nya adalah, kita lihat ini gaya pada sumbu X. Ternyata gaya pada sumbu X ini hanya ada dua. Yang pertama T2 cos 30, kita tuliskan T2 cos 30. Yang kedua adalah T1 cos 60, kita tuliskan T1 cos 60. Yang ini positif karena ke kanan, ini positif karena ke kanan. Yang ini negatif karena ke kiri. Ya, ini ada yang negatifnya, positif dan negatif. Diteruskan bahwa cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi ini T2 setengah akar 3. Ya, cos 60 adalah setengah. Jadi T1 kali setengah. Ya, diingat ini cos 30, cos 60 dan seterusnya diingat. Ini sudut istimewa. Nah, jadi persamaannya jadi seperti ini ya. Ini ditulis di depan biasanya, ini juga tulis di depan. Nah, agar tidak ada setengahnya ini dikali 2 juga. Seperti tadi, dikali 2. Ini dikali 2 jadi akar 3T2 atau T2 akar 3 boleh ya. Ini dikali 2 juga jadi T1. Yang 0 dikali 2, 0. Ini disebut persamaan 2. Jadi sudah dapatlah persamaan 1, persamaan 2. Bagaimana mencari T1 dan T2? Ini kalau sudah ada dua persamaan, kemudian ada dua variabel, maka kita bisa menyelesaikannya dengan metode eliminasi maupun substitusi. Nah, kita mencari T1 dengan metode eliminasi dulu ya. Ini dengan metode eliminasi. Bagaimana metode eliminasi? Kita tuliskan persamaan 1 dulu di sini. Di atas. Kemudian tuliskan persamaan 2 di bawah di sini. Ya. Dituliskan sama dengan yang tadi di atas, persamaannya sama, ditulis persis. Agar hilang salah satu, ini kita hilangkan T2. Ya, T2-nya dihilangkan, jadi T2-nya dibuat jadi sama. Kalau ingin hilang T1, maka dibuatlah T1 yang persamaan 1 dengan persamaan 2 dibuat sama. Persamaan 1 dengan persamaan 2 ternyata ini beda. Yang atas agar hilang dikalikan akar 3. Yang bawah agar nanti kalau dikurangkan atau ditambahkan jadi 0 adalah dikalikan 1. Jadi biar sama ya, ini T2-nya ini dikalikan akar 3. Yang T2 yang persamaan 2 ada akar 3-nya dikalikan 1. Kalau dikalikan maka ini akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, akar 9 adalah 3. Ini T1-nya di sini. Kemudian ini T2 kali akar 3 adalah 3 akar 3 T2 atau T2 akar 3 seperti ini ya. Nah, 20 dikalikan akar 3 ada 200 dikalikan akar 3 adalah 200 akar 3. Sementara persamaan 2 karena dikalikan 1 tetap ya, ini dituliskan sama. Jadi ini 3 akar 2, yang ini T1. Kita lihat ini agar T2-nya hilang, maka ini kita lihat ini sudah sama ya. Di atasnya ada akar 3T2, yang di bawahnya ada akar 3T2. Agar hilang maka yang atas positif, bawah positif, maka pakai tanda kurang. Kalau negatif salah satu maka ini dipakai plus. Ini sama-sama positif, kita kurangkan. Jadi akar 3T2 dikurangi akar 3T2 sama dengan 0. Jadi kita teruskan ini 3T1-nya pindah tetap ke sini. Dikurangi T1, jadi ini dikurangi min T1. Nah, ini jadi positif T1. Jadi ini jadi positif T1 ya. Ini 200 akar 3 tetap dikurangi 0 seperti ini. Ini dijumlahkan menjadi 4T, ini seperti ini ya. Jadi T1-nya adalah 50 akar 3 ya, 50 akar 3 Newton T1-nya. Nah, berapa T2-nya? Nah, untuk mencari T2, maka kita masukkan T1 ini ke persamaan 1 atau persamaan 2, boleh saja. Ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Ini kita pakai persamaan 2, nanti Anda boleh coba persamaan 1.
persamaan dua ini persamaan dua ini ditulis di sini. Jadi ini persamaannya akar 3T2 dikurangi T1 ditulis di sini ya. Kemudian T1-nya diganti dari sini, namanya disubstitusi. Nih, dimasukkan 50 akar 3 ya. T1-nya 50 akar 3. Jadi akar 3T1 dikurangi 50 akar 3 sama dengan 0. Kemudian ini dipindahkan ke kanan 50 akar 3-nya jadi positif 50 akar 3. Jadi adanya akar 3T2 atau T2 akar 3 seperti ini sama dengan 50 akar 3 ya. Akar 3-nya dibagi akar 3. Jadi ini kenapa bisa hilang? Sebetulnya ini ada di sini, ada dibagi akar 3 gitu ya. Dibagi akar 31, ini dibagi akar 31. Jadi yang ada adalah T2 sama dengan 50 akar 3. Itu untuk contoh yang ketiga.